bareng teman-teman MTB JTB. Betul. Nah, tuh ada suara jatuh kerikil ya. Kerikil jatuh ke mana? Plafon gitu lah. Plafon. Setelah Taca dan Dini balik mapping, itu kan sempat cerita juga. Dini kesurupan pada saat mapping. Oke. Teman-teman misteri, pada saat Bang Angga dan Bang Al itu ngelakuin uji nyali, memang udah ada beberapa percobaan paparan energi Bang dari mereka ke abang berdua nih. Tuh, baik secara langsung atau nggak langsung. Nah, biasanya paparan energi itu terasanya nggak langsung pada saat itu, bukan sosok Tony Belanda, tapi paling lain itu bagian dari manipulasi. Dan ternyata setelah kita telusur bareng, ketahuan lah kan pada saat kita di lantai 2, ya kan? Kalau sebenarnya itu tuh adalah sosok kuntilanak. Saya sekali Jujur ya, sosok Gerda tuh serem teman-teman. Jadi secara visual ya, yang kita lihat dari secara metafisik, ini si mulut itu kan mangap. Ini mangapnya mangap banget gitu Bang. Nah, suara-suara itulah yang akhirnya ditimbulkan sama si Garda. Teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. Buat kalian pecinta horor, misteri dan juga konspirasi, kalian wajib untuk subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Selamat datang kembali di Lari Malam Misteri. Buat kalian yang baru nonton video ini, kenalin gue Bintang Perkasa. Sekarang sebagai tamu, Sebagai tamu. Sebagai tamu. Oh iya, kita di mana nih? Ini, gue nggak boleh ngomong lagi. Pokoknya kita ini sekarang lagi ada di studionya Lari Malam Misteri. Makasih loh, Randy. Siap. Sampai ketemu lagi ya. Udah ya? Terima kasih banyak ya, Randy ya. Makasih banyak ya, Ayah. Sudah main ke studio Lari Malam Misteri. Cikampek nih kan. Macet juga dia. Macet. Aduh. Karena hujan juga kan tadi. Iya benar. Berarti kita udah home away ya. Kemarin Oh, kita iya, ke Cikampek, teman-teman MTB sekarang ke sini. Tandang kita berarti. Anda. Kemarin kita sempat main juga kan di tempat netral kan. Iya. Betul. Nah, teman-teman misteri, jadi kemarin tuh seperti yang Pak Bintang sampaikan, kita habis main ke tempat yang netral. Itu maksudnya kita baru saja melakukan penelusuran bareng JTB sama Taca Horror Story. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang penelusuran itu ya, Bang Angga ya. Karena kan terutama bagi kita nih TTM lari itu pengalaman pertama ya. Betul. Karena kita buat penelusuran. Betul. Tadinya sebenarnya kita nggak mau untuk penelusuran. Aku sama udah sepakat kayaknya untuk penelusuran ya. Betul, karena kita takut membawa sesuatu pulang habis penelusuran. Tapi karena satu dan lain hal, terutama diajakin sama teman-teman MTB, JTB juga sobat-sobit kan. Betul. Mention tuh, ayo lari, ini kan. Penelusuran bareng JTB gitu, terus kita lihat-lihat konten-kontennya. Kayak aman kan Kayaknya kalau sama aman. teman-teman MTB nih, kita gas lah gitu. Terjadilah penelusuran kemarin. Dan bukan cuma penelusuran, dipaksa uji nyali. Jadi ada uji nyalinya juga. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu detailnya tentang penelusuran kemarin, tonton episode ini sampai habis. Jadi kemarin tuh penelusuran sebenarnya itu kan kita lumayan lama ya sampai subuh ya. Sampai subuh, sampai azan subuh. Betul, gue pribadi sebenarnya ada yang pengen ditanyain cuma karena untuk waktunya udah pagi. Nah, Betul. sekarang adalah Saat yang tepat untuk kita bertanya. Areni dan A Bintang nih gitu. Kita selesai sekitar 4.30. 4.30, setengah 5, dan kita itu berkumpul seharusnya dari jam 2 siang. Kalau teman-teman MTB jam 2 siang, teman-teman MTB sama Taca Horror Story on time lah ya datangnya ya. Kita kemarin karena satu dan lain hal, jadi terlambat. Di sini kita juga mohon maaf. Mohon maaf atas keterlambatannya. Jam 4 kita sampai. 2 jam ya. 2 jam. Jam 4 kita datang. Jadi kurang lebih kita ada
12 jam bersama tuh. Jam 4 sore sampai setengah 5 pagi, bahkan 12 jam lebih gitu kan. Nah, kemarin itu kita penelusuran di gudang semen terbengkalai di Bogor. Ya kan? Nah, teman-teman MTB pengen tahu nih, apa sih yang dirasain waktu awal masuk sampai di lokasi? Oke. Jadi biasanya kita kalau telusur gitu kan teman-teman misteri, kita cross check dulu, kita lakukan dulu observasi di awal, kita lihat dari energi, dari vibrasi dan juga dari warna aura. Bang Al dan Bang Angga. Nah, kemarin itu di gudang terbengkalai ya. Itu bisa dibilang lumayan epic lah. Kalau kita lihat dari energi gitu. Termasuk di awal juga sebetulnya pada saat kita datang itu kan kita langsung mapping tuh. Ya. Ya kan mapping kecil lah. Ya. Sebelum Kita nggak ikut tuh ya. Iya. Saya biasanya dan tim lakuin itu sebelum kita syuting telusur gitu. Dan seperti yang teman-teman rasain sendiri mungkin ya pada saat kita telusur bareng tuh kayak gimana vibes-nya. Nah, tadi kan Bintang sempat bilang biasanya kita melakukan mapping dulu. Nah, gue mau tahu sebenarnya apa tuh manfaat atau kenapa kalian harus melakukan itu dulu sebelum melakukan penelusuran gitu. Mapping itu penting, dimana kita bisa mengambil data sebanyak-banyaknya temuan atau info apa aja yang nanti akan kita bahas pada saat telusur. Dan juga mungkin termasuk ini enggak, maksudnya untuk melihat apakah tempat ini aman untuk bermain atau enggak, termasuk itu juga atau? Pasti lah. Iya pasti. Karena yang pertama itu kan keselamatan kru ya, yang paling utama. Itu aja sih. Oke, setuju. Nah, kemarin kan karena memang lokasinya cukup luas ya, sekitar 4.000 sekian meter gitu. Akhirnya diputuskan dibagi ke dua lokasi berbeda ya. Yep. Sisi kiri dan sisi kanan lah kita sebutnya ya. Dua tim. Sisi kiri itu ada Taca dan juga Dini, sisi kanan Lari Malam Misteri. Gitu kan. Nah, tadi kan sebelum kita melakukan penelusuran bersama, teman-teman MTB melakukan mapping terlebih dahulu. Nah, setelah itu kan tim MTB juga melakukan mapping bersama Taca di sisi kiri dan juga bersama Lari Malam Misteri di sisi kanan. Nah, mungkin karena kita nggak ikut di mapping sisi kiri ya Bang, yang akhirnya menjadi lokasi uji nyali kita. Boleh nggak sih diceritain apa aja hal-hal unik dan epic yang ditemukan di sisi kiri tersebut? Yang kemarin ikut mapping ke sisi kiri siapa? Sebenarnya kita berdua nggak ada yang ikut. Oh gitu. Oke. Setelah Taca dan Dini balik mapping, itu kan sempat cerita juga. Dini kesurupan Pada saat mapping. Gue ikut tuh malah pas itu. Yang ada suara klakson mobil. Gue dengar. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman misteri di dalam gudang terbengkalai itu ada mobil yang terbengkalai juga lah ya, bisa dikatakan. Dan itu mobilnya bunyi klaksonnya. Iya, bunyi klakson mobil. Saat itu sebenarnya timnya Taca kan sama tim JTB yang tuh mapping, kita kan beda. Cuma gue karena ada kebutuhan, gue ikut ngerekam tuh, ikut ke sana. Nah, terus ada Spencer sama tim JTB. Nah, pas si Dini sama Taca lagi mau mendekat ke mobil, tiba-tiba bunyi klakson. Mereka tuh, kau udah suara klakson. Nah, gue juga dengar kan. Iya. Nah, pas kita uji nyali baru gue confirm, lah emang lu pada nggak dengar? Ternyata pada nggak dengar klakson. Jadi yang dengar cuma Taca, Dini, gue. Oh gitu. Tapi itu kenapa sih yang dengar cuma Bang Angga, Taca sama Dini doang? Iya gitu. Iya. Bisa gitu ya? Memang pada saat itu kan suara kan dihasilin dari bentuk frekuensi dan resonansi juga kan ya. Nah, yang kebetulan agak peka atau satu frekuensi dengan mereka itu 3 orang pada saat itu. Bang Angga, Taca. Mbak Taca dan Mbak Dini. Oke. Itulah yang membuat kalian bertiga tuh pada saat itu dengar itu suara klakson mobil. Nah, itu bisa dipastikan bukan suatu halusinasi Bang ya. Bukan, tapi memang secara aktual, secara real memang terjadi. Oh, nah berarti si makhluk halusnya itu
emang menyentuh klakson di mobil berarti gitu? Gini. Atau dia membuat suara sendiri akhirnya menyerupai suara klakson? Ya, Nah, itu good dia. question. Astral atau entitas itu kan dia punya salah satu kemampuan. Yang pertama itu bisa memindahkan, bisa Iya. menggerakkan, bisa menghilangkan, dan juga bisa memanipulasi benda. Oh, Bisa manipulasi benda manipulasi gitu. benda. Termasuk membuat suara, gerakan, dan yang lain. Abis suara itu tiba-tiba kayak oleng gitu kan, terus kayak ngajak ke suatu ruangan tuh sampai mau ngebenturin kepalanya ke pintu. Oh, sampai se ekstrim itu. Serius. Kemarin itu kan setelah atau pada saat Iyong ikut mapping sama tim Taca gitu kan. Setelah itu Iyong kan laporan gitu kan, ada apa aja temuan yang didapat, yang dilihat. Iya. Termasuk Iyong juga laporin tuh masalah Mbak Dini kesurupan. Nah, saya pikir akhirnya di situ saya dapat kesimpulan kalau pada saat itu Mbak Dini itu memang belum sepenuhnya kerasukan ya. Oke. Tapi ibaratnya begini. Jadi ini Mbak Dini, nah ini sosoknya ini masih nempel. Sudah mendekat ya. Langsung aja Bisa masuk diri, dia belum konteksnya full. belum kesurupan lah gitu. Oh, nah sempat kan si Dini ngomong apa? Jagain itu di situ tuh. Nah, itu kesurupan yang kedua setahu gue. Kalau kesurupan yang kedua itu gue sempat masuk ke lokasi karena kan gue nunggu cukup lama kan di depan kan. Ini di dalam ngapain sih, kepo gue gitu kan. Pas gue masuk ke dalam ya udah, terusnya di situ posisi Dini udah kayak nunjuk ke suatu tempat. Iya. Terus abis itu gue ngedenger dia ngomong jagain dia ya gitu. Nah, Itu kan terjadi pada saat kita telusur bareng kan? iya betul. Oh iya, bukan saat mapping ya? Kan? Iya, iya. Itu terjadi kedua kali berarti. Mhm. Nah, yang saya lihat juga di situ sebetulnya, nah itu yang datang atau yang itu udah masuk bang. Jadi Oke. berbeda sama yang pertama. Oke. Beda. Bukan, kalau yang pertama itu belum masuk sosoknya ke badannya Mbak. Kalau yang kedua itu memang udah masuk, walaupun masih setengah. Oke. Tapi sosok yang sama apa berbeda nih? Beda. Kalau Oke. sosok yang kedua, ya Mbak Dini yang kedua tuh Iya. sosoknya tuh positif. Mhm. Saya lihat juga memang di situ vibes-nya dia bagus, gitu kan, energinya positif. Itu pasti leluhur, saya pikir begitu kan waktu itu. Oke. Ternyata iya, itu leluhurnya dia. Leluhur dari Mbak Dini. Jadi memang mendampingi Mbak Dini. Oh berarti bukan penunggu di lokasi yang kita penelusuran, bukan ya? Bukan. Wah, iya. Nah, kenapa pada saat itu Dini menunjuk ke arah depan kan? Iya. Setelah saya perhatiin ke depan itu ternyata memang dia tuh menunjuk ke arah satu sosok ya penguasa yang ada di area gudang. Oh, yang itu yang kayak kalau Scorpion King. Iya kan, yang hybrid tuh. Iya betul. Arah nunjuknya Mbak Dini ke lokasi peleburan dari sosok itu. Sosoknya, Iya. kepalanya orang, ini kayak lingging. Iya betul. Tenang. Diam. Nah tapi berarti yang berusaha masuk ke Mbak Dini yang di awal itu adalah makhluk yang ada di lokasi tersebut. Betul, manipulasi. Jadi kan Dini juga sempat cerita kalau dia lihat sosok Noni Belanda kan. Iya. Oh iya benar. Nah, saya lihat itu kan sebetulnya bukan sosok asli, bukan sosok Noni Belanda, tapi paling lain itu bagian dari manipulasi. Dan ternyata setelah kita telusur bareng, ketahuan lah kan, Ya. pada saat kita di lantai 2, Lantai 2. iya kan? Mhm. Kalau sebenarnya itu tuh adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak. Iya, pas datang bareng ada kuntilanak sama yang bulu ya. Ah, Ada datang betul. barengan. Iya. Oke, jadi sosok kuntilanak itu yang memanipulasi jadi noni Belanda yang mau masuk ke tubuhnya Mbak Dini di awal. Betul. Sampai mau jedutin pahala loh. Tapi ngomong di Belanda, kan satu hari sebelum penelusuran yang gue share di grup, gue lagi di lokasi nih. Kebetulan lewat itu ya. Lewat, kan gue ngobrol sama apa ya, penjaga sana lah, saat Iya. apanya kan. Iya. Dia nyebut salah satu sosok yang dia pernah lihat di sana tuh Noni Belanda. Oh, confirm. Iya, Noni Belanda. Dan Iya, itu iya. memang bukan Horinnya Noni Belanda atau manusia yang pernah hidup dulu, tapi memang ya balik lagi. Menyerupai aja dia. Ya, manipulasinya mereka juga untuk menipu siapapun yang melihat dia waktu itu. Kamu kenapa sih harus ngebohong?
Saya suka menipu. Tapi emang ngeselin sih si kuntilanak itu ya. Sering banget. Tapi ngomong ini kan memanipulasi ya. Kalau misalkan kalau ke manusia kan kayak gue pengen dandan gini biar gue dekat kayak gitu kan. Kalau pikiran si kuntilanak apa sih ini kenapa yang memanipulasi dia sebagai noni gitu? Karena ada alasannya nggak sih? ada, karena dulu dia pernah melihat realnya nonsens di Belanda pada masa kolonial, Mbak. Hal itulah yang dia serap, kemudian dia aplikasikan menjadi sosok itu. Oh, ya berarti tetap ada alasan. Kalau kita kan kayak, lo ngapa sih gaya gini? Gue biar kayak ini, biar kayak Amintang kan? Betul, Gitu kan? betul. Terjauh akhirnya. Iya. Oh, sosok Bang Carlos ternyata juga punya alasan kenapa gue gitu karena pernah melihat itu Dan- copy paste ke. Juga biasanya buat nipu juga kan biasanya minta tolong atau minta dikasihanin, tapi setelah kita tolong atau kasihanin berubah wujud ke wujud aslinya dan bisa jadi nyerang kita juga. Betul. Maksudnya ngerjain orang gitu. Ngerjain orang. Ya ini kayak waktu JTB penelusuran ke rumah sakit terbengkalai di Kebumen ya, yang ada kuntilanak, terus dia pakai topi kayak noni Belanda, dan itu sebetulnya ya hasil dia pernah melihat aja dan dia suka dan dia coba aplikasikan di situ gitu ya. Tahu banget sama konten JTB. Lah kita mah sobat sobir. Sosok ini tuh yang jelas kuntilanak. Oke. Ya, tapi yang menarik dia pakai topi, Mbak. Topinya besar gitu. Oh, kayak topi ini bangsawan. Iya. Oke, tapi ya kita sih kepo ya Bang ya. Kadang kan kita nggak ikut mappingnya, nggak ikut penelusuran di sisi sebelah sana, yang akhirnya itu menjadi lokasi uji nyali kita soalnya gitu kan. Nah, betul. Selain dua hal tadi mungkin ya, ada hal lain lagi nggak sih yang seru, epic terjadi di sisi sebelah kiri tuh yang kita lari malam misteri nggak tahu. Kita dipilihin di situ. Iya betul. Kalau kita kan milih Taca kan ada alasan tuh. Iya. Berarti kan juga dipilihin ada alasan kenapa Betul. kita dipilih di situ. Di sisi kiri di titik itu kenapa lokasi uji nyali kita. Oke, jadi gini teman-teman misteri. Sebelum kita lanjut jangan lupa like video ini ya dan share sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe juga subscribe dulu. Nggak salah saya surupan. Kenapa akhirnya kita mutusin buat taruh Bang Angga dan Bang Al di tempat yang itu? Karena kita di situ sebetulnya ketemu juga sama satu sosok kuntilanak di dalam mobil, oke? Dan wujudnya itu separuh atau setengah badan. Setengah badan, bukan setengah bagus, setengah hancur, setengah badan. Setengah Oh. badan. Oke, Kayak kebelah gitu. Kebelah, poteknya. Nah, di situ kita lihat, oh ini kayaknya tempatnya bagus nih, cocok nih. Mudah-mudahan ada interaksi gitu kan, mudah-mudahan ada komunikasi juga, biar seru pada saat Bang Angga dan Bang Al uji nyali di sini. Akhirnya kita putusin tempat itu. Oke, nah saat uji nyali kan adalah beberapa hal yang terjadi lah ya. Tapi memang yang kita rasain itu pasti yang pertama tegang, takut itu ada. Tapi kalau apa ya, gangguan itu yang kita paling rasakan bunyi ya Bang ya. 2 kali di bagian atap, sama ada aktivitas yang cukup aktif lah di belakang kita, kegiatan-kegiatan. Tapi sayangnya kita tidak melihat penampakan apapun pada saat itu. Nah itu kenapa tuh? Kita dengar dan rasakan, tidak dengar. Tapi kalau tagline-nya Oh iya betul. dengar dan rasakan kan? Itu. Jadi menurut Bintang gimana tuh? Itu kalau menurut gua kan di belakangnya Bang Al sama Bang Angga kan ada kayak satu ruangan gitu ya, yang ada lampu-lampu gantungnya gitu. Betul. Dan di situ kan si Dini juga sempat lihat entah itu rekaman atau ya rekaman. Ada orang pernah. Jadi suara-suara itu gue yakin ditimbulkan sama sosok-sosok yang ada di situ. Rekaman masa lalu, residual energi. Si Dini gitu, biar dia. Lihat itu kan kayak gerak-gerak gitu, tuk. Pertama yang paling pas lagi nyali tuh berapa menit awal, pertama kayak cuma kayak batu jatuh ya. Betul, di Kita atap. masih pikir logika, oh mungkin binatang atau apa, atau batu jatuh gitu kan. Itu 2 kali tuh. 2 kali, betul. Lintas belakang. Udah gitu kita ke mobil ya. Ke mobil. Terus kan kita juga melakukan challenge ya, bakar lupa juga di situ. Itu mau nyala. Itu belum nyala tuh yang itu.
Jadi lokasinya ini adalah pabrik atau gudang, Gudang, terbengkalai ya, gudang dari semen. Betul, Penelusuran bareng teman-teman MTB JTB. betul. Nah, tuh ada suara jatuh kerikil Iya. kerikil jatuh ke mana? Plafon gitu lah. Plafon. Kalau Gitu. boleh tahu waktu itu berapa lama kunci nyalinya? Tadinya nih atas 10 menit. Rulesnya si teman-teman saya ya 10 menit aja gitu. Kaca 10 atau 20 menit ya? 10 menit. 10 menit. Oh, iya. Nggak tahu kenapa kita tiba-tiba 40 menit. Aduh. Tiba-tiba ya. Kan kita juga melakukannya sambil live di TikTok ya. Terus kita lihat deh live TikToknya Taca gitu kan. Masih live nih. Tapi ternyata dia udah di depan, udah bukan di lokasi uji nyali. Tambur. Makanya kan baru, loh kita nggak dijemput gitu kan udah 40 menit ternyata. Oke. Ya, yang saya rasain sih begini ya, teman-teman misteri. Pada saat Bang Angga dan Bang Al itu ngelakuin uji nyali, memang udah ada beberapa percobaan paparan energi Bang dari mereka ke abang berdua nih. Oke. Tuh, baik secara langsung atau nggak langsung. Nah, biasanya paparan energi itu terasanya nggak langsung pada saat itu, tapi semacam terakumulasi nantinya. Jadi bertahap gitu loh, bertahap. Jadi sedikit gitu. Kalau semisal aja pada saat itu sendiri-sendiri nih, tapi masih di dalam gudang yang sama, itu akan beda saya yakin. Misalnya Bang Angga di ujung sini, Bang Angga di ujung sana, dan nggak bareng. Oke. Itu jangankan 10 menit, 5 menit aja. Nah kan. Iya, Nggak ada iya, reaksi. iya. Nah, makanya nanti teman-teman misteri di saat nanti di season kedua kita collab telusur, ya, saya sendiri yang akan pastikan penempatan mereka uji nyali. Waduh, dipilih langsung sama Aten. Kemarin kan Taca yang milih. Taca yang milih, benar. Tunggu aja. Nah kalau mereka tuh kenapa tuh kalau misalnya berdua mereka kalau sendiri bisa lebih ini sama kalau berdua akhirnya nggak terlalu intens. Nah itu apa alasannya? Yang jelas gini ya, pada saat kita sendiri di tempat yang gelap, pengap, gitu kan, gelap juga, itu otomatis akan ada sedikit timbul rasa takut, Pasti. ya kan? Karena kita manusia. Betul. Dari sedikit itulah, rasa takut itulah yang sebetulnya nanti akan dimanfaatkan oleh mereka, gitu. Mereka kan bisa tahu ya perasaan orang nih kan. Misalkan belum takut tapi udah gelisah nih kita. Iya. Nah itu mereka udah takut itu. Mereka bisa ngebaca gitu kan. Tuh, nah akhirnya di situ mereka udah mulai merancang strategi lah. Jadi gimana caranya untuk lakuin lebih dan lebih lagi untuk interaksi di situ. Interaksinya itu lebih kebanyakan ada yang tahu kebanyakan untuk mengganggu, menakut-nakuti atau sekedar apa gitu biasanya. Banyak hal. Yang pertama yang jelas ganggu sih ya. Jadi semakin besar rasa takut kita, Takutnya akan untuk mereka sampai ke tahap solid itu justru lebih besar juga. Solid wujud ya. Penampakannya. Mereka juga tipis-tipis dulu kali ya ngikutin auranya kita ya. Iya. Taraf takutnya segimana, mereka juga ngimbangin. Iya. Nanti makin takut lagi, digedein lagi. Betul. Karena tadi Randy bilang kan ya namanya manusia wajar sih ada sifat takut itu kan, ada ketakutan. Nah, itu yang nanti mungkin mereka di bintang bilang tipis-tipis mungkin seiring jalan tiba-tiba nih orang kerja jadi berani, mereka juga mungkin akan Bisa jadi. mundur, maksudnya mengurungkan niat untuk itu mungkin ya. Dan itu yang terjadi sama kita ya, Bang Angga, waktu uji nyali. Karena waktu kita awal berdua, Pas mau ditinggalin ya. teman-teman lagi set segala macam, kita santai. Tapi pas mereka udah ya kita tinggal ya, itu deg-degannya ada banget ya. Deg-degannya ada banget sampai akhirnya makin jauh tinggal kita berdua di situ. Itu deg-degan, takut segala macam, tapi seiring berjalannya waktu kayak kita bisa menguasai keadaan lah ya. Sehingga rasa takut yang tadinya di level ini turun Gangguan nggak ada. sampai Gangguan akhirnya apa. kita berani gitu. Makanya sampai 40 menit gitu. Dan gangguan benar hanya di awal mungkin ya. Betul. Masih ada jiper. Masih ada rasa takutnya itu. Pertama kali gitu. Iya. Yang kedua kali. Jadi relevan nih sama penjelasan dari Randy tadi. Kita makin bawa santai, kita nyanyi-nyanyi kan. Betul. Karena nggak ada gangguan sama sekali. Dan kan sampai bakar lupa kan. Dan gue bingung kenapa kita nyanyinya Indonesia Raya Bang waktu itu Bang. Raya. Apa Bang? Tanah air. Oh iya. Lupa, ntar kita tonton videonya. Tanahku yang ku cintai, engkau
ku hargai. Baik, Berarti kan ada satu kesimpulan bahwasanya tadi sesuai dengan tagline Lari Malam Misteri. Karena sesungguhnya derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Betul. Dan memang punten semangat kita untuk akhirnya berani ikut uji nyali itu untuk membuktikan lah bahwa tagline kita itu bukan hanya di mulut, kita pun harus membuktikan kepada mereka. Jangan lari karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Betul. nah ini berbanding terbalik sama Taca sama Dini. Berbanding terbalik. Lu tadi Al bilang, weh mereka masih di sana juga. Udah balik ya. Mereka tuh beberapa menit sih. Akhirnya 9. Even nggak sampai 10 menit ya. 10 menit. Masih punya utang semenit ya, Taca Dini masih punya utang semenit. Kenapa? Oke. Karena Dini khususnya ngedengar kayak suara ada yang ngesot gitu, Oke. makanya makin lama makin deket. Terus mereka juga pelan akhirnya lari kabur. Kita tahu ini tempat tinggal kalian, kita cuma main-main doang di sini. Belum. Gue udah melihat ada yang Tolong. Bukan disamperin tim JTB. Kalau kita kan akhirnya, woi jelas nih gue disamperin kan. Berarti mereka cabut. Dan akhirnya ketemu di tengah. Mereka kan pegang ini juga kan, sate kan. Oke. Karena si Dini merasa ada yang nyamperin gitu, bunyi slot-slot gitu. Iya. Oke, karena ini udah masuk ke uji nyalinya Taca sama Dini, berarti kita masuk ke sisi sebelah kanan nih. Iya. Di mana yang kita melakukan mapping berdua terus telusur bersama teman-teman dari MTB. Nah, tapi di sini juga gue mau cerita R&D kan makasih banyak nih waktu di lokasi gue dikasih kesempatan untuk dibuat lebih peka ya, ya. Betul. Sama hal-hal yang memang bisa dikatakan tak kasat mata. Ya. Entah sugesti, entah apa, tapi gue merasa memang saat itu gue lebih peka dengan hal-hal tersebut. Ya. Jadi kan ketika teman-teman tim Taca Dini melakukan mapping dan telusur di sisi kiri, kan gue nunggu di depan di tempat kita nunggulah di depan situ, kumpul situ. Gue melihat beberapa aktivitas di bagian rumah putih sebelah kiri sana. Kan ada pohon pisang, terus di sini ada tanah, terus di sini tempat mobil-mobil parkir. Di situ gue ngelihat sosok hitam besar. Iya. Betul, di situ ngeliat sosok hitam besar bolak-balik dan gak cuma sekali dua kali gitu. Kan kalau kita misalnya kayak apa ya, halu atau apa, misalnya ada sekelebat hitam, kita lihat gini hilang kan. Ini dia muncul gini, pas kita lihat ya masih ada aja di situ, bolak-balik Dekat gitu. rumah. Di antara rumah, pohon pisang sama mobil, itulah aktivitasnya di situ aja tuh. Tapi nggak kan ceritanya merinding. Hitam gede. Hitam gede. Apalagi yang gue bilang, Mbak Be yang gue temuin hari sebelumnya juga bilang, Noni sosok hitam. Dia bilangnya di rumah, kalau dia bilangnya di rumah. Rumah putih kiri situ. Arah rumah. Lagi berarti ya. Confirm lagi. Jadi gini teman-teman. Jadi pada saat kita mau mulai mapping nih di bagiannya Lari Malam Misteri, ini kan kebetulan saya sendiri ya yang langsung ikut pada saat kalian mapping ya. Betul. Ya kan? Tim yang sebelah sana itu, yang Taca itu kan Dimas waktu itu ikut. Pada saat sebelum kita mulai mapping, itu saya coba tawarin yang tadi sudah disampaikan di awal sama Bang Al gitu. Bang Al, mau nggak coba dibikin sedikit lebih peka? Saya kan gitu. Woi, mau dah gitu kan ya. Ya udah, ayo kita. Akhirnya di situ saya langsung lakuin satu treatment ke Bang Al, dan akhirnya ya nanti bisa jelasin langsung lah ke teman-teman Misteri ya kayak gimana setelah pada saat mapping, terus juga pada saat kita telusur bareng. Ya. Oke. Itu jadi cerita selain yang bayangan hitam yang ternyata tadi confirm dari penjaga juga ada di sana. Waktu di depan itu gue juga ngeliat sebelum kita melakukan mapping maupun telusur di sisi kanan tuh ada sosok yang bolak-balik. Yang akhirnya gue yakini kayaknya itu adalah pocong yang akhirnya dilebur sama R&D yang posisinya ada di tiang. Kayaknya dia tuh apa ya? Yang diikat di tiang sama R&D. Terus selain itu juga ada 2 kali visual yang gue terima dan akhirnya gue confirm ke R&D. Yang pertama itu pocong yang tinggi di bagian pohon-pohon pisang, dan confirm ada ternyata yang pocong tingginya tidak normal. Dan satu lagi itu sosok yang Nyai
Nyai siapa ya? Gue lupa namanya. Itu yang setengah Badara manusia, Wuhi. setengah Badara ular. Wuhi. Badara Wuhi itu. Ada namanya Nyai siapa gitu. Nah, visual yang gue terima itu dia mengenakan pakaian berwarna kuning dan sesuatu di kepalanya. Nah, sesuatu di kepalanya itu gue kira mahkota, tapi kalau dari R&D ternyata itu hanya semacam ikat kepala. Tapi visualnya seperti itu, ada sesuatu di kepalanya dan pakaiannya kuning, dan itu confirm lagi dari R&D seperti itu juga gitu. Posisinya si ekor ularnya itu melingkar. Oke, bayangkan kan itu pakai kayak pemben setengah gini. Pakai mahkota nggak? Enggak sih sejauh ini. Jadi dia tuh nggak pakai mahkota. Cuma memang ada ikat kepala, tapi bukan mahkota. Nah itu kan ada pada saat kita mapping ya, saya tuh sambil coba untuk gali data juga kan di situ. Ya. Jadi ada temuan apa aja, ada sosok apa aja. Terus dulu tuh sebetulnya pernah ada kejadian apa sih di sini gitu kan. Ya. Terus juga tadi sempat dengar kabar ada mitos kalau dulu tuh di tempat itu ada 8 kuburan, 8 makam Ya. yang pernah semayamkan di sana. Dan ada dua ini ya. Yang udah dipindahin di sana. Nah itu dia. Nah di situ saya ketemu dengan satu sosok yang paling kuat ya, yang sama-sama kita tahu. Ya. Nah, saya akan coba bahas satu persatu, tapi nggak akan sedetail ini ya, paling tipis-tipis aja lah. Yang pertama deretan pohon pisang itu adalah koloni pocong. Ya. Jadi ada beberapa sosok pocong yang stay di situ, yang tinggal di situ, yang jadi salahnya mereka. Dan termasuk apa yang dilihat sama Bang Al juga itu bagian dari mereka. Termasuk juga sosok pocong Yang masuk pada ke saat Iyong ya. iya masuk ke badannya Iyong juga yang kita ajak ngobrol, itu juga masih bagian dari mereka. Nah koloni pocong ini ketuanya yang satu. Siapa namanya? Ki Ageng ini. Bukan, Ki Ageng mah kan yang kita lawan terakhir tuh. Siapa namanya? Ih bener. Bukan. Garda. Kalau pocong kan, tapi dia Ya, anak buahnya si itu. ya. Jadi ada satu sosok pocong namanya Garda, ya. Iya, Dan Garda sendiri itu masih anak buah dari Ki Ageng. Ki Ageng, berarti kamu itu masih anak buahnya dia. Betul. gitu. Anak gue banyak tuh, ada pocong, ada gundurwo kan yang kayak tempat studio tuh. Sama kepala doang, 2. Nah, Oh iya. di tempat kepala kenapa sampai Ini sebetulnya sebelum sampai ke tempat kepala pun, waktu gua mapping sama Bang Angga di pohon pisang itu, gua ngerasain mual yang betul-betul kayak udah mau muntah sampai sini, tapi nggak keluar apa-apa. Tuh bener-bener semual itu gitu. Dan ini biasanya memang gua rasakan ketika ke tempat-tempat angker, tapi kemarin itu cukup paling mual yang pernah gue rasain sih gitu kan. Nah, tadi pas ngebahas Garda kan sempet dimediasi untuk masuk ke Iyong kan. Iya. Nah, ini yang lucu kalau teman-teman perhatiin juga, nanti mungkin lengkapnya di channelnya Jejak Tapal Batas. Itu sebelum dimediumisasi, gue tuh sempet berhenti di depan-depan pohon pisang itu, ngelihat ke belakang terus gitu, padahal teman-teman udah maju ke depan. Itu karena gue ngedenger suara orang kayak dicekek gitu kan. Karena gue nengok terus kan, ini apa gitu kan. Akhirnya gue coba abaikan, ke depan ikut teman-teman, terus Garda masuk ke tubuhnya Iyong. Pertama kali dimasukin Garda kayak dicekek gitu, itu yang gue denger di belakang di pohon pisang itu. Bang Al dan Bang Angga mulai tanya. Boleh tahu namanya siapa? Nah, Garda. Jujur ya, sosok Garda tuh serem teman-teman. Jadi secara visual ya, yang kita lihat dari secara metafisik, ini si mulut itu kan mangap. Ini mangapnya mangap banget gitu bang. Nah suara-suara itulah yang akhirnya ditimbulkan sama si Garda, sosok Garda. Jadi memang kayak kecakek gitu kan ya. Iya. Iya. Ternyata make sense ya, sesuai yang dilihat sama Bang Al juga. Iya.
Dan itu belum seberapa. Karena masih di bawah naungan si Ki Ageng. Ki Ageng. Jadi kan di setiap tempat itu teman-teman ada beberapa sosoknya juga kan, sosok yang kuatnya gitu kan. Tapi sejauh ini yang paling kuat itu justru ada 2, Ki Ageng dan sosok Scorpion King. Setengah manusia, setengah Kalajengking. hybrid gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau kita lihat atau kita ukur dari rata-rata kekuatan, Ki Ageng sih beda tipis lah sama si sosok manusia Kalajengking. Ya makanya bahkan si Garda waktu kita mau coba gali informasi dari dia kan ditarik kan sama Ki Ageng kan. Iya, betul. Dia nggak boleh ngasih informasi gitu. Nah tadi pertanyaannya Abintang, kenapa nih waktu di bagian Pala Buntung itu gua mual-mual lagi kan? Sebetulnya waktu gua mapping berdua sama Bang Angga pun di dalam rumah itu kita tuh paling ngerasa pusing sama mual ya Bang. Gue sih pusing dan mual, kalau Bang Angga pusing doang kayaknya ya. Itu tuh pusing hilang. Nah di situ nggak tahu kenapa memang paling mual dan pusing tuh di dalam rumah itu. Ternyata ketahuan memang Ki Ageng sarangnya di situ gitu kan, bersama juga anak buahnya tadi, ada Kepala Buntung, Genderuwo dan lain-lain. Sekarang sih apa ya? Entah sugesti dari lo atau gimana sih? Gak puyeng-puyeng dikit doang sih. Nggak terlalu juga ya. Dan pusingnya itu hilang, Muncul. kayak ngeliat pusing berita koruptor pejabat, aduh. Waduh. Nah, menariknya lagi itu ketika kita udah masuk di rumah nih, kan ada salah satu ruangan itu yang kalau kita lihat dari interiornya, desainnya itu kayak ruang karaoke ya. Ruang entertain lah ya. Ruang entertain ya, karena dia kedap suara gitu kan. Dan ternyata sosok Genderuwo dari anak buahnya Ki Ageng ada di situ. Bahkan 2 kan? Ada 2. Ini juga yang menurut gue jadi salah satu yang experience yang keren ya waktu penelusuran kemarin, karena langsung dilebur sama Dimas sama Iyong, dan ketika peleburan selesai, ruangan yang tadinya pengap, panas bisa terasa dingin. Jadi ada semilir-semilir gitu. Itu Ya, adem, iya betul, yang tadinya gerah gitu kan. Terus itu ya kita nggak bisa bohong, itu berasa banget. Yang tadinya ngap, panas, terus setelah peleburan selesai terasa ada angin di situ, sejuk gitu. Pusingnya juga langsung hilang kan ya? Iya. Iya betul. Nah mungkin boleh dijelasin kali ya gitu Bintang. Kenapa tuh kan tadi pengap terus tiba-tiba begitu dilebur sama Dimas sama Iyong kan gitu, berasa lebih adem gitu kan. Pasti ada penjelasannya gimana tuh Randy? Karena Pakai gitu. singkatnya gini, karena energi negatif yang kekumpul lama itu hilang, diganti dengan energi positif yang baru. Itu penjelasan singkatnya. Iya. Kalau logika gue mikir berarti kan pas malam hari itu mungkin sebenarnya lokasi sebenarnya adem, cuma karena ada keberadaan mereka yang negatif, jadi biasanya ngap begitu mereka udah dilebur ya balik lagi ke awal normal udara di sana berarti gitu ya. Dan ditambah juga dengan energi positif yang ya. ada. Gitu hal itu yang kita rasain sama-sama. Ini kan adem ya. Iya. Ini pertanyaan bercanda tapi penasaran aja sih. Kita dari awal datang ke sana kan dengar suara tokek ya, bahkan di tempat kita lagi ngeset segala macem gitu kan. Itu tokeknya. Nah, tokeknya itu ternyata ada tokek juga ya di dalam si ruang entertain itu gitu. Sebetulnya ada hubungannya nggak sih tokek sama hal-hal mistis, hal-hal horor gitu? Karena kan yang kita dengar kayak gitu ya, ada yang ngitung nih tokeknya bunyi berapa kali, ntar mereka pasang nomor kayak gitu-gitulah. Itu sebetulnya gimana sih? Mungkin bisa jadi ilmu juga nih buat teman-teman misteri. Itu kan sebetulnya salah satu mitos yang sampai sekarang masih ada beberapa orang yang percaya. Iya. Ya kan? Tapi kalau pandangan saya, hal itu mitos. Itu semata aja berarti. Ada sangkut pautnya tokek ini kalau Nggak ada. Oke. Memang ada beberapa hewan atau binatang yang jadi pertanda di mana ada satu eksistensi dari astral. Itu ada. Tapi kalau tokek sendiri, kalau dikaitkan dengan hewan tokek ya. Hewan tokek. Gitu itu nggak ada. hewan apa biasanya yang ada? Tadi bilang ada beberapa hewan. Biasanya hewan apa Kak? Nah, itu biasanya yang pertama itu ular. Oke. Yang kedua itu lintah.
Oke. Kelabang. Entah kelabang atau lipan. Oh, kelabang bener ya? Maksudnya ada Kaitannya ya. hubungan bisnis kalau kelabang ya? Terus juga bisa kumbang kelapa. Kumbang kelapa. Bukan kumbang-kumbang di taman ya. Aduh, nyanyi dong Bang. Nah, ngomong-ngomong mitos nih. Kemarin tuh juga di tempat tersebut kan ada mitos di mana ada mobil terbengkalai yang tidak bisa dipindahkan bahkan dengan alat berat. Dan itu mitosnya bener apa salah bisa dibuktikan langsung di videonya Jejak Tapal Batas, ya kan? Bisa lihat langsung di sana. apa beneran gitu. Betul. Tempat-tempat kita pikir, epic juga ya nih. Ada mobil terbengkalai nggak bisa dipindahin bahkan sama alat berat gitu. Kita buktikan Langsung dibuktikan juga di sana. dan jelasin juga tuh. Betul. Ternyata gitu mobil bisa dipindahkan gitu ya. Langsung nonton di channel YouTube dari Jejak Tapal Batas. Tadi kan Randy sempat menyampaikan kalau ada penelusuran lagi nih Lari Malam Misteri sama JTB untuk uji nyalinya bakal Randy sendiri yang pilihin tempatnya. Ya. Sebetulnya kalau di penelusuran kemarin Randy yang memilih lokasi uji nyali untuk Lari Malam Misteri sebetulnya Maunya di mana ya? di mana sih yang bakal mantep banget nih buat jadi lokasi uji nyali kita? Jujur ya, saya tuh pengennya kalian tuh kemarin di tempatnya Ki Ageng. Oh, di tempat kita yang milih buat Aca ya? Mungkin pas kita milih buat Aca kan juga dibantu Dasakis dari Randy. Iya. Karena saya pikir kalian nanti akan lebih ngerasain di sana tuh kayak gimana benturan energinya, paparan energinya, belum lagi suara, gitu kan. Ya, siapa tahu kan ada jackpot di situ kan. Betul. Tapi kebayang nggak sih Bang, waktu kita kesana sebelum uji nyali aja kita pusing, kita mual. Mantep sih kalau uji nyali di sana. Dan itu rame-rame. Dan terbukti Taca sama Dini uji nyali bahkan di depan rumahnya aja, bukan di dalam rumahnya. Iya. Bertahan cuma 9 menit. Terus mereka cabut kan. Iya, betul. Iya sih, mantep sih di situ ya. Sebenarnya tuh yang uji nyali lebih ke Dininya sih. Taca kan sibuk di live dia. Mengalihkan. Pengalihan. Ya senyum gue udah palsu banget nih. Dari tadi bergerak ngiter itu karena gue menahan pipis. Mana habis nih gue tidur bareng dia lagi, takut. Explore ke dalam dong kakak cantik. Banyak mau. Nah, Randy, tadi kan kita udah ngebahas juga peleburan yang dilakukan untuk dua genderuwo ya di ruang entertain. Terus setelah itu kita lanjut lagi ke Raja Terakhir Ki Ageng. Yang dari beberapa penelusuran yang pernah JTB lakukan, yang gue tonton, tuh gue lihat itu menjadi salah satu duel yang juga cukup seru dan cukup berat mungkin buat Randy. Gue lihat bahkan Randy mengeluarkan suatu jurus pamungkas gitu di situ. Itu jurus apa dan kenapa sampai harus dikeluarkan Randy? Apakah memang Ki Ageng sekuat itu gitu? Pasien Ki Ageng ya? Betul. Sosok Ki Ageng itu bukan dari kalangan iblis ya, bukan. Oke. Masih tahapan itu masih masuk ke dalam siluman. Oke. Itu kasta lebih tinggi dari jin biasa. Bahkan dia tuh belum sampai bukan iblis gitu, masih tahap siluman. Sejauh ini yang pernah saya hadapi dari sosok siluman ya Ki Ageng yang paling kuat. Sejauh ini. Sosok siluman ya. Sosok siluman. Nah itu kemarin kan sudah beberapa kali ini yang lakuin percobaan membuat lebur dia. Nah, sampai akhirnya saya mikir udah ini nggak ada cara lain, udah pakai jurus yang itu aja lah gitu. Akhirnya alhamdulillah dengan izin yang Maha Kuasa kita juga berhasil gitu buat lebur dia. Oke. Nah, kan kita tuh ada dua tempat ya, berarti kan ada sisi kanan, sisi kiri gitu kan. Nah, sebenarnya satu lagi spot kita buat kumpul kan. Iya. Nah, kan paling sering di tempat kumpul kan bintang kayak gitu. Betul. Live mulu kan. Sambil nge-live, betul. Nah, sebenarnya lo ngerasain apa di tempat kita kumpul, ada nggak maksud sosok yang lo rasain? Ada sih. Kan sempet ya kalian pada nggak ada tuh gue ditinggal sendiri. Oh iya. Iya.
yang R&D ikut sama LMM ke sisi kanan, Spencer dan yang lain nggak tahu kemana. Lalu cuma sendirian. Sendiri gue mau ikut tapi udah ketinggalan kan, balik lagi ya. Di situ sambil live kan ya, gue ditinggal ya sama tim gue sendirian. Tapi ternyata sobat di live gue tuh ada yang dengar. Enggak, ada suara cowok. Oh iya. Ada sobat yang komen gitu. Iya, itu Bintang serius nggak sendiri? Gue dengar suara. Banyak yang komen tapi jadi itu sih paling. Tapi gua lihat juga sekilas sama kayak Bang Al tadi di awal ada sosok hitam yang mondar-mandir juga sama. Karena dia benar-benar ke rumah, ke parkiran, ke tempat kita ya. Iya. Itu juga sama sih, selebihnya ya udah nggak ada lagi. Nah, langsung mungkin tanya ke Randy, kalau tempat kita, spot kita, base camp kita tuh sebenarnya ada sosok apa atau nggak ada di situ? Kalau di tempat kita ngumpul gitu kan, ya itu juga kalau yang menetap atau stay di situ tuh nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kalau lalu lalang itu banyak, lumayan banyak gitu. Karena biasanya kita kan nggak tahu ya yang pernah datang ke situ tuh siapa aja. Mungkin ada beberapa teman-teman konten kreator juga yang pernah ke sana. Tapi ya mereka pikir, nah ini beda nih kayaknya nih gitu kan. Ini seperti ada ancaman kayak kita nih menurut mereka. Karena mungkin teman-teman yang lain hanya sekedar datang, jelasin situasi yang ada secara lahiriah tanpa melakukan hal yang lebih kan. Bagi ITB ya begitu kan, biasanya kita datang cari informasi, gali informasi, ketemu sosok yang kuat, semisal terus ada Horin juga yang misalkan ditahan segala macam, ya kita rescue, kita lembur juga. Hal itulah yang jadi pembeda. Gitu. Lebur tuh makhluk yang jahatnya ya, bukan korinnya. Iya. Ya, kalau korinnya di rescue. Betul. Ya pokoknya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dan seru ya buat lari malam misteri. Banget, apalagi gue baru pertama kali surat, pertama kali uji nyali. Karena kita diyakini perginya bareng MPB, jadi ya insya Allah aman dan terbukti aman. Jadi secure kan ada rasa itu. Next kita penelusuran lagi kan nih? Harus. Seru. Kita Harus ya. Kreator-kreator horor lainnya kali Ya, siapa tahu kan. penelusuran bareng lagi. Benar banget. Oke, jadi sobat sobit, teman-teman misteri, tadi mungkin apa ya? Rengkapan cerita dari penelusuran yang kita lakukan bersama, Lari Malam Misteri, Jejak Kapal Batas dan juga Taca Horror Story. Untuk lengkapnya pasti teman-teman misteri dan juga sobat sobit wajib buat nonton langsung di channel YouTube Jejak Kapal Batas. Bener. Konon katanya mau ada 10-15 episode deh. Wah. Kalah pesaingku. Seru banget. Jadi teman-teman wajib buat nonton langsung videonya di YouTube channel Jejak Kapal Batas. Nextnya kita bakal penelusuran lagi. Dan terima kasih banyak nih buat teman-teman misteri, sobat sobit yang udah nonton video ini. Tidak bosan-bosannya ya, Malam Misteri minta support nih dari teman-teman misteri dan juga sobat sobit dari MTB untuk like, comment, subscribe dan juga di-share biar channel kita makin berkembang, makin banyak yang nonton, subscriber kita bertambah bisa mencapai jutaan ya. Amin. Kita pokoknya harus besar bersama ya. Iya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Randy dan Bintang udah main ke videonya dari Lari Malam Misteri. Dan kapok-kapok ya. Semoga kita bisa collab lagi ke depannya. Amin, harus. Dan teman-teman misteri, sobat sobit wajib juga tonton video-video lain dari Lari Malam Misteri.